A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, pripun kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya Bu ya, alhamdulillah masih bisa tersenyum, masih bisa diberikan keringanan langkah kakinya dalam bertolabul ilmi. Ahwati fillah, santri-santriwati yang ustazah sayangi, yang ustazah ridhoi, insyaallah pada kesempatan sore hari ini di Kamis yang insyaallah kita dianugerahi oleh hujan, di mana hujan adalah apa Bu? Yang pertemuan pertama adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa, apalagi dalam majelis ilmu. Beribu-ribu malaikat mengamini turun Bu, mengepakkan sayapnya turun di majelis ilmu ini untuk mendoakan semua hajat dan doa-doa kita. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, alhamdulillah ya, ini kayaknya kali saya ketiga bertemu ibu-ibu semua. Nah, semoga ini bukan kali yang terakhir, karena di minggu-minggu selanjutnya saya akan membawakan berbeda tema, yaitu insya Allah tentang parenting ibu-ibu. Nah, ini adalah tema yang dimana saya diamanahi. Saya tidak berani menyampaikan ketika saya belum belajar dan belum diamanahi. Tema ini Bu tentang kuliner muslim Indonesia atau gerakan sadar halal. Itu diamanahi oleh kuliner muslim Indonesia. Saya melalui apa Bu? Melalui ujian tes tulis dan ujian tes lisan, dan diwisuda langsung oleh Kiai Lukman Al-Hakim pengasuh Pondok Munzalan. Apa itu Pondok Munzalan? Adalah perintis gerakan infak beras yang sebulannya adalah 25.000 per bulan. Tema yang akan datang insya Allah saya akan sampaikan tentang parenting. Alhamdulillah atas izin Allah, beberapa bulan belakangan kemarin saya diamanahi membersamai Bunda Eli Risman. Siapa yang tahu Ibu Bunda Eli Risman? Sudah tahu ya Bu ya? Bunda Eli Risman adalah pakar parenting nasional Bu. Beliau alhamdulillah mempercayakan saya untuk menjadi MC dan moderatornya selama tiga bulan ke belakang. Jadi insya Allah saya belajar menyerap ilmu dari beliau, dan insya Allah kita akan ketemu di darat tanggal 31 Mei besok di Yogyakarta bersama suaminya. Bunda Eli itu beliau pakar parenting sekaligus ibu yang berhasil untuk membesarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang bermanfaat sampai cucunya Bu. Cucunya itu juga dia no gadget Bu, benar-benar no gadget, dan pengasuhannya luar biasa Bu. Bunda Eli merelakan untuk tidak kerja di luar untuk mengasuh anaknya terlebih dahulu di masa golden age-nya.
Kenapa? Karena menyadari betul bahwa masa golden age-nya itu adalah masa-masa di mana kritis atau rawan ketika tidak dibersamai oleh orang tua. Seperti itu Bu, saya sedikit untuk menyampaikan. Nah, ini materi terakhir di kuliner Muslim Indonesia, tapi di Gerakan Sadar Halal, tapi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu semua kalau banyak pertanyaan nanti ada sesi pertanyaan khusus untuk bab ini. Kenapa? Karena di setiap babnya kita belum sharing ya Bu ya, belum ada pertanyaan. Kenapa? Karena waktunya yang mepet, seperti itu. Nah, ibu-ibu, saya mohon izin meneruskan yang kemarin, minggu yang kemarin, jebakan dalam makanan. Nah, ibu-ibu, tanpa rahmat Allah kita tidak bisa berjalan ke sini. Tolabul ilmi Bu, ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memantaskan diri menjadi ibu, nenek, manusia, hamba yang terus belajar, hamba yang terus mendekati ketaatan. Bu, belajar tidak kenal usia Bu. Kita tidak pernah tahu usia kita diambil kapan, iya nggak Bu? Bisa jadi saya dulu yang di depan sini, bisa jadi adik-adik dulu nih yang sedang dakwahnya apa Bu. Masya Allah, tadi saya foto perempuan atau ahwat berhijab besar gitu kan, Masya Allah pegangannya kabel Bu. Masya Allah, keren kan Bu, keren saya. Nah biasanya kan yang kayak gitu ikhwan ya Bu ya. Nah inilah pondok apa Mbak, Multimedia Putri, Masya Allah, pengasuhnya Ustadz Nur Abadi. Nah kenapa Bu? Karena memang dakwah itu tidak harus di mimbar, tidak harus seperti ini berbicara di depan, tetapi beliau ahwat-ahwat sedang berdakwah Bu. Apa Bu kontribusinya? Nah dakwah yang saya sampaikan berhasil dan lancar dipermudah oleh kontribusi anak-anak tersebut, iya nggak Bu? Artinya apa Bu? Kita dakwah tuh tidak harus berkoar-koar di depan mimbar, tetapi apa yang kita bisa, mastatoktum, apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan sedikit pun atau sekecil apapun, niatkan untuk ibadah, untuk kebaikan orang lain, maka akan berbuah pahala, dan pahalanya insya Allah jariah Bu, mengalir. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu masih ingat nggak kalau yang kemarin itu saya bahas tentang ini ya Bu ya, angkyu ya Bu ya. Angkyu itu ada di Chinese food, di tumis-tumisan, di nasi goreng, di capcay ya Bu ya. Hati-hati Bu, ini sudah banyak diteliti dan sudah ditemukan bahwa memang yang namanya rumah makan, warung makan, tulisannya no pork, no lard. No pork itu apa Bu? Tidak ada daging babi, tidak ada lemak babi. Ada tulisannya, tetapi belum tentu halal Bu. Jadi kalau ada yang tulisannya no pork, no PORK, no LARD, nah itu untuk, jadi no pork, no lard itu belum tentu halal. Sebentar, ini sudah saya, ini belum, sudah saya sambungkan ke hotspot saya belum.
Ibu jelas ininya apa WhatsApp-nya. Ya, yang pertama itu lihat sambil nunggu ya Bu loadingnya agak lama. Lihat cek label halal resminya. Yang kedua tipsnya ya Bu, ditulis monggo. Jangan ragu tanya ke resto atau penjualnya, itu hak kita. Tanya apakah pakai ancu ya Bu ya, mirin, bailey untuk kopi, tanya Bu. Boleh. Kita wajib tanya karena kenapa? Kita juga sudah belajar itu. Bentar Mbak. Terlalu kenapa ini? Saya udah nengok. Siar. Bentar ya Mbak. Lagi loading. Ya, itu ya Bu. Jadi yang terjadi pada saat ini itu adalah di lingkungan sekarang itu, ketika ada no pork, no lard, belum tentu halal. Mbak ada wifi nggak di sini? Wifi-mu apa? Ini kurang kuat sinyalnya. Biar ibu-ibu jelas ditayangin ya. Lalu yang kedua tadi apa Bu? Jangan ragu tanya ke penjual atau resto. Yang ketiga, tanya langsung bahan atau proses masaknya Bu. Jadi ternyata bukan hanya bahannya, tetapi ketika proses masaknya tercampur dengan barang-barang non halal itu juga jadi haram. Ini Mbak disambungin aja. Ini ya. Oke, ini ya. Seperti apa Bu? Tadinya daging sapi, tetapi ketika gilinginnya di tempat penggilingan yang giling daging babi juga. Nah, itu yang terjadi banyaknya. Jadi mereka menganggap bahwa saya halal gitu kan dagingnya, tetapi tidak berhati-hati dalam mencari tempat penggilingan seperti itu. Ya, artinya apa Bu? Dari hulu ke hilir harus diperhatikan ternyata. Ya itulah yang namanya kita bersikap sebagai muslim harus warok Bu. Hati-hati Bu, kalau orang yang cuek bebek, acuh, udah belajar tapi nggak mau mengidahkan, itu hisapnya lebih berat Bu. Kenapa? Karena kita sudah belajar, dan belajar itu hasilnya adalah perubahan perilaku Bu. Sama seperti kita menyuruh anak-anak kita untuk belajar. Nah, yang pertama perilakunya harus berubah ya nggak Bu? Ketika sudah belajar, sudah berubah belum? Kalau belum berubah itu artinya dia belum merasuk atau dia belum mengakar kepada hatinya dan memunculkan sebuah perilaku yang sesuai dengan apa yang telah dia pelajari. Jadi kemarin kita sudah belajar doa itu ternyata adalah inti dari sebuah ibadah, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Doa itu adalah, Islam tuh isinya doa semua, ya nggak Bu? Terus apa lagi Bu? Doa adalah senjatanya seorang mukmin gitu, muslim gitu kan. Kalau senjatanya
tumpul, maka apa yang terjadi? Frekuensinya tidak sampai kepada Allah, akan nyangkut. Nah, selama ini kita berdoa bisa jadi belum dikabulkan, tetapi belum nyampe. Bisa jadi, Mbak. Karena dengan apa? Karena makanan lalu apalagi? Ini tawud kan nggak bisa. Kudu ya udah nggak apa-apa. Lanjut aja. Nih ya Bu, lanjut aja ke sini. Ya, ini kemarin ya Bu ya, sudah kita pelajari. Lalu selanjutnya mirin Bu. Nah, kalau Ibu ikut Instagram, coba ya Bu, kalau yang punya Instagram, ibu-ibu zaman now itu kan juga follow Instagram, Facebook. Nah, nanti bisa follow Kuliner Muslim Indonesia. Nah, Kuliner Muslim Indonesia itu menerangkan apa saja dengan detail. Misalkan Bu, yang tercantum dalam layar ini, mirin itu biasanya bumbu dapur untuk masakan Jepang Bu. Anak-anak kekinian tuh suka sushi Bu, iya nggak? Suka apa lagi Bu? Rumput laut, itu adalah komponen-komponen dari sushi ya. Ikan salmon filet, iya nggak Mbak? Yang sekarang lagi tren adalah grill daging, slice daging irisan, iya enggak? Ternyata diketemukan daging irisan babi Bu. Bedanya apa Bu? Kemarin kita sudah belajar daging sapi sama daging babi. Kalau daging sapi warnanya apa? Merah maron, tua, seger, ya enggak Bu? Nah, kalau daging babi pink, pucat. Nah, itu Bu bedanya. Daging babi juga hati-hati Bu, dijual dalam harga murah. Jadi kalau ada daging yang slice murah-murah, hati-hati. Ngeri Bu, sekarang itu semua itu diserbu dari segi apapun, ya kan? Ngeri. Yang lagi in apa nih? Yang lagi ngetren apa nih? Ya itu diserbunya dari situ gitu. Jadi kalau kita sebagai muslim tidak hati-hati, tidak bersikap waro, ya sudah bubar semua ibadah kita. Sayang banget puasa yang 30 hari angus karena kita belanjanya buat menghidangkan Idul Fitri daging babi. Nauzubillah min. Seperti itu. Selanjutnya ya Bu ya,
Nah, ini kopi kekinian yang sekarang, hati-hati Bu. Buat aja sendiri Bu, lebih murah. Saya buat sendiri Bu. Caranya gimana? Beli susu yang 1 liter ya Bu ya. 1 liter gitu kan. Campur, kita punya kopi misalkan datang sanak saudara dari Lampung, dari Kalimantan. Kita biasanya dikasih kopi yang enak-enak ya. Kopi bubuk itu saya rebus pakai gula aren. Enak banget Bu. Rebus pakai gula aren campur dengan susu fresh milk. Itu udah jadi Bu, kopi kayak di kafe-kafe. Cuman bedanya gengsinya, ya enggak? Sambil nongkrongnya. Di rumah lebih hemat. Nah, bahkan sekarang saya kalau di tumbler, kalau saya kerja saya bawa itu gitu. Kenapa? Karena memang kadang kita latah ya, wah kopi gitu, beli kopi gitu. Bahkan ada di jalanan sekarang 7 ribuan ya Mbak. Itu kalau lagi tren itu begitu, latah kita itu kadang. Nah hati-hati, nanti kalau latah carinya yang murah, jumlahnya banyak, bentuknya lucu, wah sudah deh bubar. Ibu, nah Bu, kuas bulu babi. Ciri-ciri kuas non halal. Kita baru Jogja, gerakan sadar halal baru 10 titik di Jogja terjun. Saya sendiri juga terjun bersama teman-teman relawan. Terjun apa Bu? Sidak kuas yang dipakai oleh pedagang UMKM. Baik itu warung pecel lele, sosis bakar, apalagi Bu, jagung bakar, cumi bakar, ya nggak Bu? Bahkan ikan bakar Bu, hati-hati Bu. Pantai Depok saya sudah menyampaikan 85% itu kuasnya pakai kuas bangunan. Dan kuas bangunan itu biasanya mereknya Eterna. Ini yang ada di layar. Itu adalah kuas bulu babi. Sifat najis itu akan berpindah ketika dia basah. Maka kuasnya dari babi basah nempel ke nila, nempel ke apa Bu? Ikan apa lagi Bu? Cumi, udang, apalagi Bu ikannya? Cakalang ya, yang sering dibakar ya, paling enak itu ya Bu ya, cakalang. Nah nempel ke situ Bu, ngeri Bu. Tapi alhamdulillah pedagang di Pantai Depok sudah menerima dengan baik. Dan kemarin sempat tahun kemarin Ustadz Salim Afilah, ngertos nggih Bu? Ustadz Salim Afilah yang suka ngisi di Jogokarian juga. Beliau juga kampanye kuas halal di Pantai Depok karena menyadari sangat rawan sekali kuas halal itu dipakai oleh pedagang ikan bakar. Jadi Ibu, Bu, tipsnya ketika mau pakai ikan bakar atau beli ikan bakar, cek dulu kuasnya. Kalau Ibu nggak mau cek, udah mending beli yang goreng aja, jangan yang bakar ya Bu ya. Kalau mau bakar-bakar, bakar sendiri aja di rumah, ya nggak Bu? Jelas kuasnya. Saya sekarang setelah belajar tentang kuas halal, saya jarang beli bakar-bakaran Bu, nila bakar, leleh bakar jarang. Kecuali saya lihat sendiri itu kuasnya memang betul-betul kuas halal, ada mereknya, ada logo MUI-nya. Sekarang banyak sekali kuas yang sudah ada merek logo MUI-nya. Itu kuasnya biasanya mereknya Tika dan Mujo. Tika, ya Tika itu bukan Mbak Tika, Tika, terus dan Mujo itu udah ada logo MUI-nya. Contohnya kuas non halal adalah ketika dibakar seperti baunya seperti rambut terbakar. Kenapa? Karena rambut atau bulu babi itu sifatnya seperti manusia ya Bu ya, punya keratin. Nah, kalau sampo-sampo kita supaya menyuburkan, menghitamkan, itu mengandung keratin. Nah, disitulah yang menyebabkan bau seperti rambut terbakar ketika kuasnya dibakar, itu adalah kuas non halal.
dan cenderung adalah kuas bulu babi. Kenapa? Karena Indonesia adalah tujuan utama, negara tujuan utama untuk menerima bulu babi, Bu. Indonesia, Jerman, Amerika. Pertama Indonesia, kedua Jerman, ketiga Amerika. Itu sudah diteliti, Bu. Sudah diteliti. Dan kuas Eterna ini sudah kami teliti di laboratorium, mengandung bulu babi. Karena kenapa babi? Kemarin kita sudah bahas, babi itu adalah binatang yang menguntungkan. Dia masa apa kawinnya pendek, ya enggak, Bu? Masa apa melahirkannya anaknya berapa? Langsung 14 anak lahir, ya enggak, Bu? Nah, makanya kalau kata peternak itu, babi itu adalah hewan yang paling menguntungkan. Jadi tidak salah kalau buat produk-produk dari turunan babi itu sangat mudah dan murah, gampang dicari bahan bakunya. Logikanya gitu ya, Bu ya. Nah, lalu bekas bakarannya, ciri-ciri kuas non halal berupa abu yang langsung hilang. Jadi seperti apa ya, Bu? Kita tuh kalau membakar, Bu, kalau ada orang demo di depan UGM, bundaran UGM tuh biasanya bakar apa, Bu? Bannya, Bu. Asapnya warna apa, Bu? Hitam. Nah, kalau kita bakar sate besok bentar lagi ya, Bu, Idul Adha. Nah, bakar sate asapnya warna apa? Hitam apa putih? Wah, itu, Bu, yang membedakan organik dan organik dan non organik. Apa, Bu? Non organik tuh warnanya hitam, ya kan? Tadi bannya warnanya hitam. Tapi kalau kita bakar daging, dia asapnya warna putih. Coba diteliti, diperhatikan. Seperti itu, Bu. Bu, di Jogja tuh juga masih ada satu, itu yang PR saya belum ke sana. Ikan bakar yang terkenal rame. Ada yang nge-DM saya itu ternyata kuasnya itu mencurigakan gitu kan. Itu masih banyak PR, Mbak-mbak semua. Semoga nanti dengan pasukan-pasukan baru nih, amal solih yang baru nih, masih muda-muda, masih tenaganya, pikirannya, insya Allah nanti kita akan beramal solih bersama, turun ke jalan semua, turun ke lapangan semua. Untuk apa? Untuk mengedukasi, mensyiarkan dengan kebaikan, Bu. Bu, kita enggak geruduk-geruduk, enggak. Insya Allah malah kita caranya adalah kita bagi-bagi kuas gitu, Bu. Iya, seperti itu, Bu. Dakwahnya dakwah dengan baik, dakwah dengan mengajak, seperti itu. Kan kalau ada pedagang lagi rame terus dibilang kuas babi, mana mau, Bu? Coba bisa marah-marah, ya enggak, Bu? Nah, tapi kalau kita enggak, ini ada syiar tentang kuas, maksudnya syiar halal grade, kuasnya halal grade ya, food grade gitu kan. Artinya kita punya kuas yang ramah gitu. Insya Allah mereka pada mau, dan gratis tentu saja, tidak berbayar. Itu ya, Bu ya, pasti mau ya, Bu. Nah, kuas bulu babi pada bakery, Bu, nastar kalau lebaran ya, Bu, keju. Itu atasnya kan pakai, kalau diolesin pakai apa, Bu? Pakai kuas. Hati-hati, Bu, kuasnya lebih baik dari silikon. Dari apa, Bu? Dari yang karet, yang buatan, bukan dari bulu. Lebih aman ya, Bu ya. Yang kan banyak, Bu, murah cuma 7.500, 5.000 ya, Bu ya, kuas itu. Nah, hati-hati, Bu. Nanti kuenya udah enak, menteganya udah bagus, paling mahal, tetapi ternyata kuasnya yang menyebabkan dia jadi haram. Terus apalagi, Bu? Pengembang keju juga hati-hati, harus ada logo halalnya. Diusahakan minimalkan beli yang kiloan. Beli
bahan baku untuk bakery yang ada komposisinya, yang ada cap halalnya, logo halalnya. Ini Bu, kalau zaman dahulu apa nih Bu? Saren, dideh, olahan darah, biasa disebut juga sebagai dideh atau marus. Siapa yang pernah makan? Ibu, dulu ya Bu ya. Dulu nggak apa-apa. Dulu waktu kecil nggak paham, nggak kena hisap ya Bu ya. Sekarang sudah paham ya Bu ya, bahwa tidak boleh. Al-Baqarah ayat 100, darah babi, bangkai, dan hewan yang disembelih tanpa mengucap asma Allah itu tidak boleh dimakan. Al-Baqarah ayat 173. Jadi apa Bu? Yang tidak boleh mengharamkan, sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Ada 4 ya Bu ya. Nah, di sini biasanya dibekukan dengan cara pengukusan atau dijadikan bahan makanan untuk sate, opor dan lainnya. Bu, tipsnya bagaimana supaya tidak tertipu antara apa Bu? Ati dengan saren, iya nggak Bu? Dikiranya ati ya. Caranya gimana? Siapa yang tahu? Kalau saren agak lembek, kalau ati, Masya Allah, itu jadi ilmu baru bagi saya. Yang kedua, yang paling penting adalah apa Bu? Bu, ya, warnanya bisa jadi itu ya, warnanya kalau ati itu merahnya merah seger ya. Ya, tapi kalau dideh itu hitam ya Bu ya. Iya, darah karena ya. Terus apa lagi Bu? Bu, kalau beli jangan yang bentuknya beraturan. Misalkan kotak-kotak semua Bu. Tapi kalau hati kan kalau dipotong tidak beraturan Bu. Iya nggak Bu? Hati kan bentuknya apa Bu? Nah, kalau dipotong kan dia nggak bisa kotak semua, iya nggak? Nah, itu Bu. Cara mudahnya kayak gitu. Jadi kalau ada yang bentuknya beraturan, itu hati-hati. Bisa jadi itu adalah darah yang dicetak ya Bu, terus dipotongnya secara beraturan. Seperti itu. Kalau hati tidak bisa beraturan seperti itu. Maka mengkonsumsinya adalah haram. Selanjutnya. Nah, ini ya Bu ya. Kenapa kemarin babi itu kenapa sih si babi yang jadi biang keroknya? Karena dia adalah binatang yang menguntungkan. Masa kawinnya 7 bulan sudah bisa kawin. 1 ekor babi jantan bisa untuk 14 ekor betina. Dia nggak setia dia. Kalau yang nggak setia berarti laki-laki bersifat kebabi. Iya Bu. Terus apa Bu? Masa kandungannya 114 hari, 3 bulan 3 minggu 3 hari. Nah, makanannya apa aja? Makanannya termasuk kotorannya sendiri dimakan. Tidak perlu beli. Apa? Makanannya sampah, limbah rumah tangga, limbah apa Bu? Macem-macem. Pokoknya intinya dia tidak perlu beli, seperti kucing aja beli ya Bu ya. Nah, mau boleh difoto ya, nanti disampaikan ke ibu-ibu pengajian yang lainnya ya. Kenapa sih kok babi gitu? Karena babi itu menguntungkan. Nah, ini ya Bu. Nah, kita bahas ke awas ada babi di sekitarmu. Nah, nih Bu, turunan babi 1.300 turunan babi. Dari kulitnya bisa kikil, ya, bisa untuk kolagen. Tuh kalau yang tusuk kiri, tusuk kanan pipinya. Kalau kata almarhumah Marisa Haq itu, beliau sebelum meninggal itu dia dakwah, dia ngajar di UII.
juga cerita, siapa perempuan yang suka tusuk kiri, tusuk kanan, operasi plastik, yaitu ada unsur babinya. Sudah memasukkan babi ke dalam tubuhnya secara sengaja. Supaya apa Bu? Supaya kenceng, supaya hati-hati Bu. Kulit sepatu, ada Bu sepatu yang malah justru dia mahal Bu. Ada, nanti saya sampaikan. Dia ada tulisannya Bu, mengandung unsur babi. Jadi memang kita harus belajar literasinya lebih jeli lagi. Daging, sate, sosis, bakso, ya sudah jelas bahwa bakso di Jogja dan Solo itu adalah kemarin penelitiannya 20 ada berapa Bu? 8 warung yang teridentifikasi mengandung daging babi. Jadi 40%, dan 40% itu adalah tidak sedikit. Mengerikan Bu. Kenapa? Mulai dari mungkin tadi yang saya sampaikan, bahan bakunya betul daging sapi, ternyata pengolahannya nyampur dengan daging babi, penggilingannya secara tidak sengaja. Jadi yang namanya halal tuh dari hulu ke hilir Bu. Dari mulai bahan baku sampai proses pembuatan alat yang kita pakai untuk memasak juga. Seperti kuas tadi, ya nggak Bu? Nah, selanjutnya ya Bu. Nah ini babi pada sepatu. Ada tulisannya Bu, produk mengandung kulit babi. Jadi kalau kulit tuh bukan hanya kulit sapi Bu, harus dicek sepatu tuh kulit babi juga bisa. Fenomenanya luar biasa karena dia murah kalau kulit babi. Kalau kulit sapi sulit ya Bu ya, agak mahal ya dijualnya. Seperti itu. Selanjutnya jaket pada kulit babi, jaket kulit babi. Nah ini Bu, nah lihat, barang gunaan kulit babi haram digunakan. Tuh dijual Bu, Masya Allah. Tuh ya Bu ya. Sisir juga, rambut babi mirip sekali dengan rambut manusia yang tadi saya sampaikan, mengandung keratin dan berbau daging jika dibakar. Bau dan teksturnya sama dengan sebagaimana kita membakar rambut asli. Jadi ini ya Bu, mengerikan. Nah ini Bu, siapa yang suka piring-piring yang dari Cina? Karena piringnya nyun sewu, kalau di Sekatenan juga piringnya dijual ya Bu ya. Piring-piring yang antik tuh loh Bu, kalau di Sekatenan di Jogja itu ada. Dulu tuh saya seneng banget Bu, kenapa? Karena tebel, antik, ya nggak Bu? Ingat nggak Bu? Ada kan? Nah ini hati-hati, kalau ada tulisannya di belakang, tapi tidak semua made in China itu haram. Kalau ada tulisannya fine bone Cina, berarti dia dari tulang rawan babi. Bone, betul Bu, 100. Bone itu adalah tulang rawannya babi. Berbahaya. Nah, ini adalah salah satu jenis porselen halus dan komposisinya terbuat dari campuran kaloin dan abu tulang. Nah, inilah yang membuat produk bone Cina terlihat putih, bersih, mengkilat dan mewah. Hati-hati Mbak. Jadi kalau tidak semua made in China itu haram, tapi kalau ada tulisan belakangnya fine bone itu haram. Nah, ketika tadi kan saya sudah sampaikan, haram itu bukan hanya bahan bakunya dari babi, tapi prosesnya, alat masaknya, piring makan yang kita pakai. Nah, ketika makanannya kangkung halal tetapi disajikannya di tempat yang piringnya terbuat dari babi, ya jadi haram. Hati-hati. Masya Allah ya, Islam itu sempurna sekali. Nah, ini sudah
Sudah difoto? Monggo. Sudah Mbak? Ya, ini kuas bulu babi ya yang sudah saya sampaikan. Biasa dikenal dengan Boar Bristol, Chin Pure Bristol 100%. Jadi tidak semua Bristol berasal dari bulu babi. Maksudnya apa Bu? Biasanya tulisannya tuh seperti itu di kuas atau di produk-produk lainnya, Boar Bristol, Cina Pure Bristol. Tapi tidak semua Bristol tuh berasal dari bulu babi, bisa bulu-bulu yang lain. Jadi perlu penelitian. Tapi yang sudah diteliti adalah ini, merek Eterna Bu. Gagangnya merah seperti ini adalah bulu babi. Ada penelitiannya, saya ada tapi di rumah ya, nggak tak bawa itu datanya. Dan sudah disebarluaskan di berbagai kota, karena gerakan sadar halal itu bukan hanya di Jogja, tetapi ada di 34 kota Bu. Ada di 34 kota, alhamdulillah dengan izin Allah seperti itu. Dan jelas merek ini adalah dari bulu babi. Selanjutnya gelatin Bu. Nah, bakery, es krim, puding. Apa Bu bakery? Hati-hati dengan apa Bu? Pengembang. Hati-hati dengan coklat. Intinya tadi yang saya sampaikan Bu, bahwa harus melihat apa Bu? Yang pertama logo halal resmi, yang kedua tanya, ya enggak Bu? Cek. Nah, itu wajib Bu kita tanyakan. Es krim, cari coba Bu, es krim yang es krim yang tidak mudah mencair itu malah berbahaya. Kenapa? Karena ternyata ada pengemulsi atau gelatinnya yang terbuat dari babi, mengandung unsur babi supaya es krimnya tidak mudah cair. Jadi lihat logonya, lihat penjualnya muslim atau bukan, ya enggak? Nah, puding juga lembutnya, susunya hati-hati Mbak. Ya, ini calon-calon umahat nih di depan nanti yang akan menyuapi makanan kepada calon-calon penghafal Quran, anaknya penghafal Quran, penerus agama-agama Allah, hati-hati. Harus belajar, alhamdulillah kalian sudah belajar dari muda. Ustazah dulu belum Mbak. Nah, inilah anugerah-anugerah alhamdulillah yang Allah berikan, kemudahan-kemudahan belajar. Jangan sampai disia-siakan berlalu begitu saja. Ketika masuk telinga kanan, jangan sampai keluar ke telinga kiri, tapi sampaikan kepada orang-orang terkasih dekat-dekat dengan kalian, di sekitar kalian, maka pahalanya akan mengalir insya Allah. Bu, yang kemarin apa Bu, ribut di TV, di media massa, ada 9 merek teridentifikasi dari babi. Ternyata sudah ada logo halalnya, marshmallow, gummy bear, permennya anak-anak Bu, makanya kenapa Bu, Masya Allah, menyerangnya dari makanan. Yang kemarin kita sudah bahas ya Bu, fun, fashion, food, ya kan? Ada 4 kita diserangnya. Ternyata yang paling mudah adalah food, ya enggak? Karena apa? Kita makan sehari 3 kali, belum lagi jajan. Dan ini ternyata sudah menyerang ke anak-anak. Yang diserang adalah anak-anak. Kenapa? Mereka paham Bu, generasi-generasi Islam ingin dilemahkan dari mulai dini. Ketika makanannya sosis, tidak ada logo halalnya, gummy bear ternyata dari gelatin babi, marshmallow ternyata pengenyalnya dari gelatin babi. Terus apa? Mau menghafal, kalau menghafalnya susah, itu tanda tanya. Kalau dikandani
nggak nurut itu tanda tanya Bu. Apa saja yang sudah dikonsumsinya, apa saja yang sudah dilihat oleh matanya, iya nggak Bu? Nah, itu jadi apa Bu? Jadi muhasabah kita bersama Bu. Saat ini saya sedang mohon doanya Bu ya, dari ibu-ibu soli semua, ahwati fitlah semua. Saya sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi saya kuliah lagi Bu, saya sudah S1 tapi saya ambil S1 PIAUD lagi. Saya tertarik dengan dunia anak-anak. Nah, saya mengangkat tentang ini Bu, jadi gerakan sadar halal dari usia dini. Kenapa Bu? Karena kiai kami pun menyampaikan bahwa dari sejak dini harus disampaikan bahwa ayam yang disembelihnya secara halal seperti apa. Harus tahu memilah makanan. Oh, sosis yang patut dikonsumsi seperti apa. Bahkan di media sosial ada Bu, sudah disampaikan bahwa ada anak yang ketika ustazahnya menyampaikan sangat merekam lalu mengamalkan ketika di supermarket dia memilih makanan yang ada logo halalnya. Ada Bu. Kenapa Bu? Kenapa anak kecil? Karena satu, anak kecil itu sangat merekam apa yang disampaikan, mudah, ya nggak Bu? Mudah untuk merekam, mudah untuk belajar, dan mudah apa Bu? Ternyata orang tuanya pun, oh Masya Allah gitu kan. Anak saya ternyata dari belajar di TK-nya atau RA-nya dia amalkan, ya nggak Bu? Kalau anak kecil kan unik, ciri khas anak kecil tuh unik, lincah, kritis. Maka ketika tidak ada logo halalnya dia tidak mau mengkonsumsi karena sudah diajarkan di TK RA. Nah itu yang sedang saya susun Bu, tentang pengembangan media ajar untuk anak-anak supaya berperilaku sebagai muslim yang sadar halal. Mohon doanya ya Bu, segera diselesaikan, segera dimudahkan skripsi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu Bu. Jadi menurut kiai kami pun harus sedari dini untuk mengkampanyekan gerakan sadar halal. Karena biasanya kalau lidahnya udah enak ya tumisan pakai angcu itu ya Bu ya, lebih enak. Sushi pakai mirin tuh lebih enak ya enggak? Itu tuh rodo ada sedikit tarik ulurnya ya. Bahkan kalau misalkan udah soal harga, kalau harganya lebih miring, wah itu harganya lebih miring ya daripada yang sana gitu kan. Itu udah susah lagi kalau udah urusan material atau urusan ekonomis. Nah, itu ya Bu. Nah, yang mengikat kita untuk supaya tunduk dan patuh adalah apa Bu? Bu, doanya itu adalah senjata bagi mukmin. Bagi kita jangan sampai doa kita tumpul gara-gara makanan yang jelas tidak halal. Bu, hati-hati. Gitu kan. Bagaimana Rasulullah itu menahan kelaparan dari harta yang tidak halal. Dia ketika lapar ya dia apa Bu, menutupi perutnya dengan batu yang Bu, sampai sahabatnya ya enggak mendengar kok ketika sholat glutak-glutuk, apa itu? Ternyata batu, dia kelaparan. Ternyata beliau kelaparan tapi beliau tidak menyampaikannya karena takut apa Bu? Takut sahabatnya juga ikut kesusahan ketika Rasulullah pun tahu ketika sahabatnya takut apa Bu? Takut menjadi susah ketika Rasulullah tahu sedang lapar, ya enggak? Maka dia pun menjaga kesusahannya, juga menjaga harta-harta rakyatnya supaya tidak apa Bu? Tidak masuk ke dalam yang bukan haknya Rasulullah gitu kan, sangat menjaga. Itulah Bu, kita belajar gerakan sadar halal itu bukan hanya makanan, tapi harta halal, perniagaan. Ya Bu, akad apa Bu? Tanpa akad
batil dan riba, kredit gitu, harus cash. Hati-hati. Nah, gelatin Bu dari kapsul, kita balik lagi ya Bu. Gelatin itu juga pada kapsul. Kapsul apa Bu? Obat-obatan. Hati-hati. Lebih baik kapsulnya yang transparan atau yang tidak berwarna. Hati-hati. Nah, ini gelatin tuh berasal dari kolagen hewan yang dikeringkan dan terbuat dari ekstraksi kolagen yang biasanya berasal dari tulang rawan dan kulit hewan, sapi, babi, ikan, tetapi terbanyakan dari babi. Kosmetik, kita sudah punya kosmetik brand Islam, apa Bu namanya? Wardah. Pakai itu aja. Dan insya Allah itu keuntungannya pun untuk apa Bu? Untuk beramal lagi beliau itu. Untuk apa Bu? Untuk memajukan Islam lagi. Masya Allah ya. Kalau ceritanya tahu ya, pendirinya tuh Masya Allah, pasangan yang luar biasa dalam bersedekah, berwakaf. Nah itu kita harus sudah belajar untuk ketika membeli, siapa sih pengusahanya, muslim bukan gitu kan, ada logo halalnya, itu kita meningkat artinya levelnya, ya enggak? Bukan hanya sekadar ih murah, ih lucu, ih jumlahnya banyak, jangan. Kita harus meningkat. Oh yang jual apa? Yang jual muslim, orang muslim. Oh ada logo halalnya. Oh hasilnya nanti digunakan untuk apa, keuntungannya. Nah itu sudah Masya Allah, artinya membeli juga untuk beramal. Side atau sampingannya itu sudah berpikir lebih selangkah lebih maju, seperti itu. Nah, babi pada obat-obatan, vaksin, sodium, cangkang obat, nah botox yang tadi saya sampaikan, almarhum Marisa Haq menyampaikan ya Bu ya, serum itu juga dari babi. Nah, mungkin itu sudah selesai Bu. Ada pertanyaan atau satu pertanyaan saja karena kita tutup dengan berdoa. Sekarang kan maghribnya 17.30 ya. Ya silakan. Halal Bu kalau itu dari tiram, insya Allah halal. Ya matur nuwun, itu halal. Itu dari tiram Bu, dari hasil laut. Ya, saya juga suka pakai itu. Ya, iya lebih enak ya Bu ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya, sudah ya. Kita tutup dengan berdoa ya. Ya Bu ya. Ada lagi Bu? Sampun. Pertanyaan satu lagi, silakan. Ibu mau bertanya? Sampun ya. Adik-adik, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kita tutup ya Bu, karena nanti mau dibuat sholat, ngapunten sangat. Kita takutnya nanti. Ya, sebentar. Nanti kalau ada pertanyaan, sampaikan kepada Bu Aini ya, Bu Nyainya Pondok Multimedia Putri Indonesia. Nanti disampaikan ke saya, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan, nanti saya ini ya Bu, kita menengadahkan tangan Ibu bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal azimi wal sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sabbit qulubana ala dinik wa adim lana fi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma faqihu fid din wa alimhu takwil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu takwil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu takwil. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ansur ihwanana fi Gaza fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datangnya dari saya sebagai manusia penuh salah, penuh hilaf, penuh kekurangan. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.